Oke, yuk kita bahas sebuah misteri yang mungkin bikin sebagian dari kalian bertanya-tanya. Kenapa sih fitur Kickstarter yang dulu jadi andalan di motor-motor, sekarang tiba-tiba lenyap? Kan aneh ya, motor kita sekarang punya layar digital canggih, sistem elektronik di mana-mana, tapi kok alat cadangan paling fundamental buat keadaan darurat malah dihilangin? Paradoks banget kan? Coba deh lihat perbandingannya. Jelas banget kan perubahannya? Motor modern itu udah canggih dengan injeksi dan layar digital, tapi ada satu hal yang hilang. Nah, mari kita bedah satu persatu. Kenapa si Kickstarter ini akhirnya harus pensiun? Pertama-tama kita dengerin dulu ya penjelasan dari pihak pabrikan, kayak Honda misalnya. Apa sih kata mereka soal keputusan ini? Jadi alasan resmi yang pertama tuh simpel banget. Kata mereka, ya orang-orang udah nggak pakai lagi. Katanya sih lebih senang pencet starter elektrik. Udah gitu aja. Nah, di sini nih, argumen mereka mulai agak goyang. Tunggu dulu. Kickstarter itu kan perannya sebagai jaring pengaman kan? Bukan buat dipakai tiap hari. Justru fungsinya itu muncul pas kondisi darurat, misalnya pas aki kita sowak di tengah jalan. Oke, alasan selanjutnya lebih ke arah teknis. Kata mereka, dengan ngilangin Kickstarter, bobot motor jadi lebih ringan dan ada ruang lebih buat desain mesin yang lebih rapi. Tapi pertanyaannya lagi, emang seberapa signifikan sih ngurangin berat segitu? Buat kita sebagai pengendara harian, apa iya bakal kerasa beda performanya? Kayaknya sih hampir nggak ada bedanya. Mereka juga bilang kalau teknologi kelistrikan motor sekarang tuh udah jauh lebih bisa diandalkan. Motor kita bisa ngasih tahu kapan aki mulai lemah lewat indikator, jadi Kickstarter dianggap udah usang. Nah, ini dia masalah utamanya. Kalau motor jadul, pas aki lemah, suara starternya bakal ngeden dulu, jadi kita ada peringatan. Beda sama aki modern yang bisa aja tadinya sehat walafiat, tiba-tiba mati total tanpa aba-aba. Bikin kita bisa mogok di jalan. Oke, kalau alasan-alasan resmi tadi rasanya kurang nendang, terus apa dong penyebab yang sebenarnya? Yuk kita beralih ke faktor-faktor lain yang jauh lebih masuk akal. Nggak heran sih, alasan pertama ya udah pasti soal duit. Dengan menghilangkan satu komponen mekanis, pabrikan bisa hemat biaya produksi untuk setiap motor yang mereka buat. Kalau dihitung per satu motor, penghematannya mungkin nggak kelihatan gede, cuma sekitar Rp150.000. Kedengarannya sepele ya. Tapi coba deh, kalikan angka kecil tadi dengan jumlah produksi massal, katakanlah 1 juta motor. Tiba-tiba angkanya jadi ratusan miliar rupiah. Wah, itu insentif yang gede banget buat mereka. Eits, tapi ternyata ada alasan yang lebih krusial dari sekedar uang. Ini adalah masalah teknis yang menyangkut jantung dari motor modern itu sendiri. Nah, ini dia kuncinya. ECU atau Electronic Control Unit. Anggap aja ini otaknya motor. Dia yang ngatur semuanya, dari injeksi bensin sampai sistem elektronik lainnya. Dan si otak ini sensitif banget sama listrik yang nggak stabil. Ini nih lingkaran setan yang paling ditakuti pabrikan. Bayangin, aki motor kalian lemah. Terus kalian paksain nyalain pakai Kickstarter. Proses ini ngirim lonjakan listrik yang nggak stabil ke seluruh sistem. Nah, lonjakan ini bisa bikin ECU yang sensitif itu jadi bingung, error atau bahkan rusak. Ini kan bisa jadi masalah garansi yang pastinya pengen dihindari sama pabrikan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita para pengendara? Apa untung ruginya? Di satu sisi, ya emang bener, motor jadi kelihatan lebih bagus. Area CVT jadi lebih bersih, nggak ada tuas engkol yang kadang warnanya kusem, tapi di sisi lain, kita kehilangan jaring pengaman yang penting banget pas lagi darurat. Intinya, kita sebagai pengendara modern butuh cara baru buat merawat motor di era tanpa Kickstarter ini. Terus solusinya gimana? Ini dia perlengkapan darurat baru kalian dan ini nggak bisa ditawar. Anggap aja kabel jumper itu Kickstarter versi modern. Investasi kecil yang bisa nyelamatin kalian dari masalah besar. Penting banget. Nah, ini dia pola pikir baru yang harus kita tanamkan. Memprioritaskan kesehatan kelistrikan motor itu di atas segalanya, jangan pernah disepelekan. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Apakah perubahan ini murni soal keuntungan pabrikan semata, atau jangan-jangan ini cara mereka buat maksa kita supaya jadi pemilik motor yang lebih telaten dan ngerawat motor kita dengan benar? Gimana menurut kalian?